Baitur Rahman TV. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, jamaah kajian rutin di Masjid Baitur Rahman, pembina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, alhamdulillah, kembali Allah mudahkan kita bermajlis ilmu setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Tidak seperti biasa, kajian hari ini kembali mungkin kita khususkan setelah saya berpikir mungkin dalam beberapa minggu ke depan ulun tidak bisa memberikan kajian di sini. Mungkin sekitar 2-3 kali kajian ke depan karena bepergian. Jadi mungkin 3 pekan lagi baru, setelah 3 pekan ke depan baru bisa ada kemungkinan bisa ngisi di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka ulun berinisiatif untuk membuat kajian malam ini kembali kajian yang khusus seperti beberapa bulan yang lalu seputar gerakan sholat. Suatu saat kita perlu kayaknya untuk masalah mentadaburi bacaan sholat, ya, mentadaburi bacaan sholat. Ngomong-ngomong, kajian fikih di sini sudah sampai kepada, ya memang di sini ada pelajaran fikih, tapi maksud saya pelajaran fikihnya tuh ada nggak praktek seperti contohnya wudhu ke samping, ada nggak? Hah? Tak ada, cuman teori aja kan Ustadz nyampain kan? Nah itu kurang. Kalau bisa Ustadznya diajak, umpamanya Ustadz Ahmad Fauzan pas lagi ngisi fikih, nah, Ustadz bisakah kita ke samping? Nah, nanti dari awal sampai akhir wudhu, kemudian istinja, bukan istinja, kemudian belajar tayamum, kemudian juga ghuslul mujzi sama ghuslul kamil, mandi yang sempurna sama mandi yang sah. Kan ada 2 kan? Mandi, nah itu nanti perlu kiranya minta diajarkan kepada beliau secara khusus. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang zikir setelah sholat, seperti yang antum lihat dari suatu kitab yang berjudul Al-Baqiyatus Shalihat Minal Azkar Ba'da Salawat. Jadi zikir, kita ingin membahas tentang zikir setelah sholat, atau yang sering diistilahkan dengan wirid, sering diistilahkan dengan kata wirid. Ini yang akan kita bahas. Ini dari suatu kitab yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama besar zaman ini yang belum tua, ya masih cukup muda, masih sekitar 50 tahunan. Beliau Allah berikan ilmu yang luar biasa. Sekarang beliau menjadi idola para penuntut ilmu di berbagai penjuru dunia. Dulu beliau itu mulai tampil ke permukaan sekitar 11 atau 12 tahun yang silam. Ketika itu saya masih semester 6 di kuliah. Mulai beliau itu muncul. Saya sering hadir tapi sering juga nggak hadir. Artinya karena beberapa kesibukan dan kegiatan
ilmu juga, cuman bukan di beliau. Kegiatan yang hubungan jangan dengan ilmu, tapi mungkin tidak duduk di beliau. Jadi saya bukanlah orang yang bukan orang yang banyak juga nuntut ilmu sama beliau. Ada sebagian mahasiswa yang nuntut ilmu sama beliau banyak. Kalau saya nggak banyak, nggak juga sedikit. Ya mungkin pertengahan. Karena beberapa agenda, kesibukan dan kegiatan yang lain. Beliau adalah seorang ulama yang menjadi idola para penuntut di dunia. Alhamdulillah. Yadikumullah subhanakum. Idola para penuntut ilmu di dunia ini sekarang. Tentunya para penuntut ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika saya berada di Madinah, halaqah beliau itu sudah luar biasa banyaknya. Jadi kalau beliau datang, beliau kan tinggalnya di Riyadh, Pak. Datang itu ke Masjid Nabawi itu per 1 semester. Jadi kalau beliau datang dari Riyadh, umpamanya di Madinah selama 4 hari, itu 4 hari itu kajiannya tuh Masya Allah paling banyak di Masjid Nabawi kalau udah datang. Kenapa sampai paling banyak? Karena tipe kajian beliau itu adalah kajian dasar tapi kuat. Jadi dasar untuk keumuman orang perlu itu tahu. Mendasar sekali, tapi walaupun mendasar tapi sangat menguatkan dan mengokohkan agama seseorang. Tidak banyak cabang-cabangnya ke permasalahan-permasalahan yang berat, enggak. Tapi yang ringan aja. Tapi yang ringan itu menguatkan nanti yang untuk yang berat. Bukan yang ringan dikit terus berat-berat ada, yang ini aja belum kuat. Nah, seperti itulah Syekh Saleh Al-Utsaimin. Terus setiap tahun beliau bertambah orang yang menghadiri kajian beliau di Masjid Nabawi. Jadi per setengah tahun ada di Masjid Nabawi, per setengah tahun di Masjid Nabawi. Saking banyaknya sampai kemarin itu yang terbanyak itu yang kemarin barusan Desember kemarin. Bukan Desember, tanggal 1 Januari kemarin. Kemarin saya berangkat sekitar tanggal 3 Januari. Nah, beliau itu ngisi daurah tanggal 2 Januari sampai tanggal 5 Januari kira-kira di Masjid Nabawi. Itu luar biasa banyaknya. 2 sampai 4 harian. Itu membeludak sekali. Jadi Masjid Nabawi itu di tempat beliau itu sudah menghabiskan areal yang banyak. Sampai-sampai orang dari negeri jiran, Bahrain, Kuwait itu sengaja umroh untuk hadir majelis beliau. Dari Uni Emirat Arab, bahkan dari Indonesia. Kan ketika itu kan daurah itu berbarengan persis dengan daurah yang saya hadiri di Imam Bukhari, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Jadi saya dari sini ke Jawa sama istri kebetulan lagi pulang juga ke pondok. Habis saya di Solo, sampai di sana di daurah saya tanya, mana ustadz ini, mana ustadz itu, kok nggak kelihatan? Mereka daurahnya yang di Madinah sengaja umroh demi itu. Allahu Akbar. Jadi ulama Madinah datang ke Solo. Ustadz di Indonesia ada sebagian yang sengaja pergi ke Madinah untuk hadir syekh yang dari Riyadh. Yang dari Riyadh nih setengah tahun sekali ke Madinah. Per 1 semester, per setengah tahun. Allahu Akbar. Jadi sebagian ustadz itu mana, kata saya, Ustadz Zaki Hermawan mana, ustadz ini mana? Oh, beliau sedang pergi umroh ustadz. Ustadz ini mana? Oh, beliau lagi umroh. Allahu Akbar. Jadi saking banyaknya orang mencintai beliau hafizahullahu ta'ala. Begitulah ustadz juga nuntut ilmu, Pak. Ustadz juga update
Ustadz juga mengulang dan mengingat apa yang telah mereka pelajari. Jangan sampai kita yang awam ini terus-terusan di dalam kebodohan kita, di dalam ketertinggalan kita. Udah tahu bodoh, nggak suka nuntut ilmu lagi. Apa modal kita menuju Allah? Kita ini kan hidup sementara, ya kan? Kita perlu modal untuk menuju Allah wa ta'ala. Baik. Kita masuki halaman pertama. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas buku ini, sedikit saya singgung Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi. Beliau itu adalah seorang ulama yang sejak mudanya keliling dunia demi nuntut ilmu, Pak. Jadi beliau ke Yaman, beliau ke Mesir, beliau ke Pakistan, beliau ke India, beliau ke Afrika. Ke Afrika kemana? Ke Maroko, ke Mauritania, untuk nuntut ilmu, ngambil dari ulama-ulama sana ilmu. Bukan cuma di Arab Saudi, tapi keliling dunia untuk nuntut ilmu. Cari di mana saja sumber ilmu beliau kejar. Sampai sekarang akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau ilmu yang sangat luas. Jadi kalau kita duduk di hadapan beliau, maka seolah-olah kita itu sedang berhadapan dengan samudra ilmu. Dari sisi apapun ada pada beliau. Sisi apapun dari masalah agama ada pada beliau. Kita bisa ambil dari beliau. Luar biasa. Padahal beliau belum bisa dikatakan tua juga. Masih mungkin sekitar 50 tahun atau 49 tahun, wallahu alam. Ya, seperti itulah. Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau mulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu artinya, tujuannya untuk apa ini? Untuk minta keberkahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara kasih sayang Allah, rahmat Allah, Allah memberkahi tulisan yang aku tulis ini. Menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal surat, di awal tulisan ilmiah, ini sudah menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Di dalam menulis surat, kemudian lagi di dalam mengirim para ulama pun juga mereka menulis kitab dan karangan mereka dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Seperti Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan lain-lain dari para ulama memulai buku mereka dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini disyariatkan. Baik, perhatikan. Minas sunanin nabawiyah al-adhkarul lati tuqalu ba'da salawat. Di antara sunnah-sunnah Nabi, sunnah di sini ada dua arti. Bisa sunnah yang berarti syariat Allah yang sempurna. Syariat Allah yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Artinya apa? Agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Yang kedua bisa jadi sunnah di sini artinya setiap perintah dari Allah kepada hambanya yang tidak menjadi keharusan. Sunnat ini ya mustahab artinya, ya kan? Sunnah di dalam di tempat ini, di buku di sini bisa berarti keduanya, yaitu agama yang sempurna, karena memang zikir itu termasuk dari kesempurnaan agama.
Dan juga dia dari perkara yang diperintahkan tapi tidak mengharuskan. Ya, tapi dia disyariatkan. An-nabawiyah, maksudnya sunnah yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada sunnah-sunnah itu dikatakan umpamanya sunnatullah. Kalau sunnatullah biasanya artinya ketentuan Allah, takdir Allah. Ada juga yang sering dikatakan sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah adalah sudah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan alam semesta ini yang Allah sudah tetapkan. Ada orang naik, sekarang turun. Kemarin dia menjadi pejabat tinggi, sekarang dia Allah rendahkan. Ada orang dulu dia kerjaannya serabutan, sekarang sudah jadi manajer dengan gaji yang fantastis. Ada orang dulu orang kaya raya, sekarang jadi jatuh miskin. Dulu orang mulia, sekarang dia orang hina. Ini hina dulu hina, sekarang mulia. Ini namanya apa? Sunnah kauniyah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Di antara sunnah nabawiyah ini adalah al-azkar, zikir-zikir yang dibaca setelah salat. Zikir-zikir yang dibaca setelah salat. Kapan itu? Idza sallamal musalli. Zikir ini kapan? Yaitu kalau orang yang salat itu sudah salam. Ini menunjukkan yang akan kita bahas ini sebelum salam apa setelah salam? Setelah salam. Adapun yang sebelum salam kita tidak bahas. Para ulama mengatakan zikir yang hubungannya dengan salat itu ada 3. Pertama, zikir menjelang salat. Yang kedua, zikir di dalam salat. Yang ketiga, zikir setelah salat. Kalau zikir sebelum salat ada riwayat Nabi kalau pergi ke masjid baca Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura. Minta cahaya. Jadi perjalanan dari rumah menuju ke masjid baca doa tersebut. Tapi ini hadisnya tidak sahih. Ini satu-satunya bacaan sebelum sholat. Zikir sebelum sholat satu-satunya ini. Tapi zikir ini tidak sahih. Riwayatnya tidak sahih. Syekh bin Baz termasuk yang mensahihkannya. Tapi yang rajih adalah ini dhaif, sebagaimana dikatakan oleh para muhaqqiqin seperti Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Adapun zikir di dalam salat adalah zikir seperti istiftah, zikir ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, itu semuanya diktir dalam salat. Zikir setelah salat yaitu yang setelah salam. Dan ini ada 2 macam, nau'an, ada 2 macam. An-nau'ul awal, macam yang pertama, al-azkar allati tuqalu duburas salawatil khamsil mafruḍah. Yang pertama adalah zikir yang dibaca duburnya salat, di belakangnya salat 5 waktu yang wajib. Iya enggak? Apa artinya duburas salah? Apa arti duburas salah? Duburas salah artinya adalah belakangnya sholat. Kayak kita manusia ada kubul, ada dubur. Dubur itu kan yang belakangannya, yang di akhirnya. Ada kubul, kubul itu yang di depannya. Duburas salawat artinya yang di akhir dari sholat. Kata duburas salah itu pun sebenarnya ada 2 arti. Kalau kita ketemu hadis ini baca duburas salah, ini baca duburas salah, belum tentu sama itu. Ada 2 arti. Arti pertama duburas salah
adalah belakangnya solat yang masih bagian dari solat. Yang kedua, dubur solat artinya belakangnya solat yang sudah bukan bagian dari solat. Yang kita bahas ini yang pertama, yang kedua. Yang kedua. Adapun yang pertama itu yang sebelum salam. Dubur solat yang berarti sebelum salam. Seperti perkataan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, la tada'anna an taqula dubura kulli salah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, jangan engkau lupa membaca selalu pada dubur salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di sini dubur salat yang rajih artinya sebelum salam, bukan setelah salam. Karena sudah menjadi kebiasaan, namanya doa itu di dalam sholat. Adapun setelah sholat itu zikir. Doa kapan mustajabnya? Di dalam sholat kan? Ya enggak? Mana mustajabnya doa di luar sholat sama dalam sholat? Di dalam sholat, apalagi ketika sujud. Dan juga di akhir sebelum apa? Sebelum seseorang salam, itu waktu mustajab juga. Bismillah. Iya. Duburos salah. Jadi pada asalnya namanya doa meminta itu bagusnya di dalam sholat dia, bukan di luar sholat. Adapun setelah sholat itu hakkuhu zikr. Di luar sholat, maksudnya setelah sholat, maka yang semestinya dilakukan apa? Zikir. Di sini macam yang pertama adalah zikir yang dibaca setelah sholat fardu. Nanti ada macam yang kedua apa? Zikir yang dibaca setelah sholat sunat, sholat nafilah. Nanti akan kita bahas. Sekarang kita hanya ingin membahas zikir yang dibaca untuk sholat fardu saja. Sebelumnya zikir itu ada 3 tingkatan. Zikir itu apa sih dulu? Zikir itu adalah menghadirkan ingatan kepada Allah dengan hati atau dengan lisan. Afwan, menghadirkan Allah dengan hati atau lisan atau keduanya. Sehingga kita tahu zikir berarti memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama zikir dengan hati dan lisan. Ini yang paling tinggi. Yang kedua, zikir dengan hati saja, lisan tidak. Yang kedua tuh. Yang ketiga, zikir dengan lisan, hati, apaan? Ya, kalau yang kedua tadi zikir dengan hati, lisan tidak. Zikir yang ketiga apa? Tingkatan yang ketiga, zikir dengan lisan, hati tidak. Yang paling utama yang mana? Yang paling pertama. Yang kedua paling utama, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang utama, yang ketiga. Yang paling utama adalah yang pertama. Zikir setelah sholat fardu itu sittatu azkar. Perhatikan, wahia sittatu azkar. Ada 6 zikir. Zikir setelah sholat fardu ada 6 zikir. Yang pertama dulu. Yang pertama istighfar. Berapa kali tuh? 3 kali. Lihat kan tulisannya? Istighfar 3 kali. Disebutkan dalam hadis, apabila Nabi SAW idzan sarafa Rasulullah SAW min salatihi istaghfara thalathan. Kalau Nabi SAW itu sudah selesai dari sholatnya, yaitu sudah salam, maka beliau
Beliau beristighfar 3 kali. Beliau istighfar 3 kali. Di sini di dalam hadis ini istaghfara thalathan, beristighfar 3 kali, disebut gak lafalnya istighfar? Nggak disebut. Cuman disebut sifatnya. Nabi beristighfar, tapi disebut nggak lafadznya? Lafadznya tidak disebut. Karena lafadznya tidak disebut, boleh seseorang beristighfar dengan istighfar apa saja. Umpamanya ada orang baca astaghfirullahalazim, ada orang baca astaghfirullah al-hayyul qayyum, ada orang membaca astaghfirullah alladzi yuhyi wa yumit. Boleh tak? Boleh. Karena istighfarnya tidak ada ajarannya. Akan tetapi yang paling utama, lihat, wa akmaluhu, yang paling sempurna, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang paling sempurna astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa adnahu, yang paling minimal, astaghfirullah. Kok Ustadz paling sempurna astaghfirullah wa atubu ilaih? Kenapa? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, kenapa paling sempurna? Karena itu adalah istighfar Nabi yang paling banyak di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah turun surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, paling banyak diucapkan Nabi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu bacaan yang paling banyak Nabi sebelum wafatnya. Kemudian alasan kedua kenapa paling sempurna, karena pada istighfar ini terkandung 2 ibadah langsung, yaitu istighfar dan tobat. Wa atubu, apa itu? Tobat kan? Istighfar sama tobat itu berbeda. Jadi terkandung dalam istighfar ini 2 ibadah sekaligus. Dan paling minimal apa? Astaghfirullah. Itu paling pendek sudah. Nggak ada yang lebih pendek dari itu. Mungkin ada ghufranak, ampunanmu ya Allah, mungkin bisa juga. Iya. Sekarang ada timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa astaghfirullah wa atubu ilaih itu paling sempurna di sini 3 kali dibaca? Bukankah Nabi mengatakan dalam suatu hadis, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u faghfirli la yaghfiru dzunuba illa tayyib. Bukankah itu kata Nabi sayyidul istighfar, penghulunya, pemimpinnya pemimpinnya istighfar? Kok dikatakan di sini paling sempurna? Kita katakan sayyidul istighfar itu dia adalah pemimpinnya istighfar. Paling bagusnya istighfar ditinjau dari makna. Terkandung kata-kata yang indah di dalamnya. Paling indah, paling bagus. Dia paling bagus. Cuma untuk tempat setelah sholat fardu, tempatnya ini astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu paling bagus secara umum artinya. Dan dia sudah punya tempat, yaitu pada zikir pagi dan petang. Dia udah ada tempatnya sendiri. Dia pada zikir pagi dan petang. Tayyib. Makanya tidak bertentangan, ini paling sempurna di sini. Yang itu paling sempurna di zikir pagi dan petang. Bisa dipahami? Tayyib. Kemudian zikir yang kedua apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berapa kali?
satu kali, marratan wahidah. Ya Allah, Engkau adalah zat yang selamat dari cela dan aib dan kezaliman. Wa minkas salam, darimu keselamatan. Tabarakta, maha suci Engkau, segala kebaikan ada padamu. Ya wahai Dzal Jalali, zat yang memiliki kebesaran, wal ikram, dan kemuliaan dan kepemurahan. Ikram itu artinya kemuliaan atau pemurah, dermawan. Ya, ini dibaca satu kali. Istighfar 3 kali, dibaca ini 1 kali. Bagi orang yang sholat fardu, kalau dia baca dua zikir ini, yang 1 dan 2 ini, maka dia tidak merubah posisi duduknya kecuali sudah selesai wal ikram, sebagaimana disebutkan dari tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak berbalik dari tempat imam, ya, dari posisi beliau duduk. Beliau tidak berbalik kepada makmum kecuali setelah wal ikram. Berbalik itu sunnahnya imam menghadap makmum, atau serong ke kanan sesekali, atau serong ke kiri jarang-jarang. Itu juga sunnah. Jadi menghadap makmum itu yang sering, kemudian ke kanan serong itu kadang-kadang, kemudian ke kiri serong itu sesekali. Ya, bisa dipahami? Nabi tidak berubah, tidak berbalik kecuali selesai Allahumma antas salam. Bagaimana dengan makmum? Kata Syekh bin Baz dan Ibnu Daqiq Al-Aid, ini yang saya sampaikan ini banyak sesuatu yang antum bisa ambil faedah sebenarnya. Jadi kata mereka, diambil faedah di sini, makmum juga tidak layak untuk berubah posisi kecuali setelah melihat imam berbalik. Kalau makmumnya tawarruk, berarti dia merubah posisi tawarruknya jadi bersila. Kalau dia iftirash, maka dia rubahlah iftirashnya dengan duduk bersila atau duduk apa yang lebih santai. Kalau seandainya ingin berpindah sedikit untuk menyamankan diri berzikir, kalau masih di tengah shaf ada sedikit sesak-sesaknya, mendingan saya mundur dikit atau maju dikit, monggo waktu itu. Ya. Malah tidak sunnah kalau seseorang tidak merubah-rubah posisi duduknya. Itu tidak sunnah kalau dia tidak merubah posisi duduknya. Kemudian orang yang sedang sholat sendiri, bagaimana? Yang sholat sendiri juga sama, dia tidak merubah posisi duduknya kecuali setelah wal ikram, baru dia berpindah, maksudnya merubah posisi duduknya. Silahkan. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini diriwayatkan dalam banyak hadis, diantaranya riwayat Muslim. Tapi di sana di dalam riwayat Muslim ada lagi tabarakta dzal jalali wal ikram. Perhatikan, tabarakta dzal jalali wal ikram. Apa bedanya? Nah, kadadayanya itu juga sahih, riwayat apa? Muslim. Kadang-kadang kita pakai tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kadang-kadang tabarakta dzal jalali wal ikram. Jadi kadang pakai ya, kadang pakai tidak pakai ya. Dua-duanya sunnah, dua-duanya sahih. Jadi amalkan pian keduanya ini, tabarakta ya dzal jalali wal ikram atau tabarakta dzal jalali wal ikram. Iyanya kadada.
untuk bisa mengamalkan semua sunnah. Nah, di sana ada tambahan yang tidak ada dalilnya, tabarakta wa ta'alaita. Nah, kada. Nah, tambahan wa ta'alaita ini kadada, itu bid'ah. Apalagi kalau ditambah macam-macam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Habis itu ada lagi sebelum tabarakta, ada dulu. Habis itu apa? Fahayyina rabbana bis salam. Sudah, kalau yang sudah jangan lagi diulang, Pak. Saya sebut-sebut semua tadi. Apalagi? Ada lagi. Ya, cuman kita tidak hafal ya. Alhamdulillah nggak hafal. Yang hafal mungkin karena mantan, ya kan? Mantan ahli bid'ah itu mana bagusnya dari mantan ahli sunnah? Ulun betakun. Kalau mantan ahli bid'ah, dia bisa mengungkapkan rasa syukurnya atas nikmat Allah yang dulu, kemudian mungkin bisa membekas kepada yang lain untuk bisa tobat. Tapi kalau mantan ahlu sunnah, yang orang jadi ahlu sunnah bisa keluar ikut-ikutan sama dia. Yang udah tertarik sama sunnah, jadinya nggak jadi. Apa? Nggak jadi kena sunnah. Mendingan jadi mantan ahli bid'ah jadi daripada ahlu sunnah, mantan ahli sunnah. Baik. Jadi ini zikir 2, 1, 2 sudah. Tinggal berapa zikir kita? Tinggal berapa? Tinggal 4. Ketahuilah 1, 2 itu mutlak urutannya. Setelah salam 1, 2 itu mutlak. Yaitu yang pertama dilakukan 1, 2 itu, dan urutannya emang itu 1, 2 itu. Adapun 3 sampai 6 urutannya nggak ada riwayatnya. Yang jelas antum pengen yang 6 jadi ketiga, yang 5 jadi keempat, boleh. Loh Ustadz, kenapa kita dapati di buku-buku urutannya gitu terus? Itu untuk memudahkan umat ngapalin, bukan untuk mengatakan gini baku urutannya. Paham ya? Jadi 3 sampai 6 itu tidak diikat urutannya. 1 dan 2 itu diikat urutannya. Sampai di sini dipahami? Alhamdulillah. Jadi zikir setelah sholat itu hanya 6. Dan 6 ini amalkan semua. Selain 6 ini tidak dimasukkan dalam zikir setelah sholat. Kenapa? Ada 2 alasan. Entah karena hadisnya dhaif secara riwayat, atau sahih saja, cuman pemahamannya itu dibawa kepada zikir setelah sholat lemah. Hadisnya sahih aja, cuman kalau itu dipahami sebagai zikir setelah sholat fardu, tidak sahih pemahamannya. Kalau hadisnya sahih aja, bacaannya bujur aja, cuman kalau dipahami hadis itu tidak seperti itu dia sebenarnya ya. Jadi makanya tidak dicantumkan di sini. Seperti contohnya Allahumma ajirni minan nar 7 kali, tidak dimasukkan di sini. Seperti contohnya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, atau bertambah yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah maghrib dan isya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Cuman yang lebih tepat hadisnya itu dibawa kepada pemahaman dipakai di zikir pagi dan petang. Jadi bujur itu yang 10 itu bujur. Nabi gawi setelah sholat maghrib, Nabi gawi setelah sholat subuh, tapi bukan pelek langsung. Dia masuk pada zikir petang, dia masuk pada zikir pagi, bukan yang bersama zikir setelah sholat. Bisa dipahami? Nah seperti itu. Sebagai contohnya
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Katanya itu zikir setelah salat subuh. Setelah diperhatikan, hadisnya sahih, tapi lebih tepatnya pemahamannya itu dipakai zikir pagi, bukan zikir setelah salat subuh. Bisa dipahami? Jadi kalau tidak dimasukkan di sini, entah karena hadisnya dhaif secara sanad atau dhaif secara pemahaman. Bujur aja hadisnya, cuman pemahamannya. Atau dua-duanya, sudah hadisnya dhaif pulang, sudah hadisnya sudah sanadnya dhaif, pemahamannya pulang lemah. Jadi pemahaman itu dibawa kepada zikir setelah sholat juga tidak benar. Jadi 1-2 sudah kita pelajari, insyaallah kita akan teruskan yang berikutnya setelah azan. Barakallahu fikum. Kita teruskan sedikit kaum muslimin yang dirahmati Allah. Berarti tinggal berapa zikir? 4. Sekarang kita masuk ke zikir ke berapa? Ketiga. Perhatikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Berapa kali nih? Marratan wahidah, 1 kali. Dimulai dengan apa? Tahlil. Ya enggak? Kemudian baru baca Allahumma la mani'a lima. Di sini kita tahu berarti setelah sholat fardu, kalau tahlil itu dibaca 1 kali ada riwayatnya, ya enggak? Tapi kalau dibaca 10 riwayatnya sahih, ya. Cuman untuk dipahami itu setelah sholat maghrib atau sholat subuh, ada kelemahannya di dalam pemahamannya. Jadi di situ ada kesalahpahaman dari sebagian para perawi. Jadi dibaca 1 kali la ilallah, kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at, dan seterusnya. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu, saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan dan kekuasaan. Walahul hamdu, miliknya lah segala sifat yang terpuji, segala kesempurnaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Habis udah tahlil baru apa? Allahumma la mani'a lima atait. Wahai Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang memberi apa yang engkau halangi, apa yang engkau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat ya dzal jaddi, yang memiliki kekayaan. Al jaddu artinya al ghina, al jadd artinya apa? Al ghina. Minkal jaddu, darimu kekayaan. Artinya orang yang memiliki kekayaan tidak akan bermanfaat darimu kekayaannya, nggak bakal bisa menyelamatkan dirinya dari hukummu ya Allah. Jadi di sini seolah-olah seseorang dalam kondisi tadarru', dalam kondisi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca 1 kali. Mari kita berpindah kepada zikir yang keberapa? Zikir yang keempat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama enggak sama yang sebelumnya tadi? Sama. Ada tambahan yuhyi wa yumit? Tidak ada di sini yuhyi wa yumit. Yang yuhyi wa yumit itu tambahan, itu pada zikir yang 10 kali.
Yang setelah maghrib atau setelah subuh, tapi dia masuknya di zikir pagi dan petang. Itu boleh tambahan yuhyi wa yumit. Kalau nggak ada yuhyi wa yumit boleh juga, karena riwayatnya banyak. Ada yuhyi wa yumit, ada yang nggak ada. Ada yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan itu. Baik. Habis itu apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. La ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wala na'budu illa iyyah. Dan kami tidak mengibadahi kecuali hanya kepadanya. Lahun ni'matu, miliknya lah kenikmatan. Walahul fadlu, miliknya segala keutamaan. Walahul thana'ul hasan, miliknya segala pujian yang baik. La ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuknya apa? Ibadah. Ad-din artinya ibadah. Sudah kita bahas ketika kita menafsirkan surah apa? Surah apa? Mukhlisina lahuddin. Surah apa? Al-Bayyinah. Ad-din artinya di sini ibadah. Bukan hari kiamat. Hari kiamat di surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ad-din di sini artinya al-ibadah. Mukhlisina lahul ibadata. Ad-din. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Berapa kali? 1 kali. Coba kita baca zikir yang keempat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Itu dibaca 1 kali. Sekarang bagaimana Ustadz kalau seandainya, ini kan tahlilnya 2 kali jadinya kan? Bagaimana kalau seandainya seseorang baca 1 kali aja di yang pertama, yang sebelum Allahumma la mani'a lima. Adapun yang kedua, zikir yang keempat ya, zikir yang keempat dia tidak bertahlil lagi. Boleh tidak? Menurut ulama fikih boleh, karena ini zikir yang bisa include, bisa disambung, sehingga la ilaha illallah pertama mewakili yang kedua, la ilaha illallah pada zikir ketiga mewakili la ilaha illallah pada zikir keempat. Boleh 1 kali. Jadi sebelum Allahumma la mani'a saja. Adapun zikir keempat langsung la haula wala quwata illa billah. Boleh tidak? Boleh. Itu hukumnya boleh. Cuma yang lebih afdal membaca masing-masing. Kalau dikatakan boleh, boleh. Karena ini termasuk dari suatu ibadah yang bisa tergabung. Jadi la ilaha illallah yang pertama, tahlil yang pertama itu mencukupi untuk zikir keempat. Jadi nggak perlu lagi di zikir keempat tambah itu. Tapi kalau seseorang ingin lebih utama, masing-masing sudah ada. Bisa dipahami? Thayyib. Udah 4. Tinggal yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima agak panjang. Yang kelima bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Ini ada 5 cara. Khamsu sifat, ada 5 cara. Cara yang pertama subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali. 10 kali itu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 10 kali. Disambung lebih utama daripada satu-satu. Umpamanya subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali.
lebih utama disambung 10 langsung. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 10 kali. Kenapa alasannya lebih utama disambung? Pertama, dari segi ucapan dulu. Ucapannya itu dia secara ucapan dia enaknya seperti itu dalam bahasa Arab. Jadi dia ditemenin. Kemudian dari segi makna iya juga. Yang kedua dari segi makna. Dari segi makna subhanallah itu lebih terasa artinya kalau digandengkan dengan tahmid alhamdulillah, kemudian digandengkan dengan Allahu Akbar, daripada dia satu masih lama ketemu yang lain. Yang kedua satu masih lama ketemu yang Allahu Akbar takbir. Bisa dipahami? Lebih utama kalau dilangsungkan daripada satu-satu boleh, gak ada masalah. Cuman yang lebih utama yang langsung. Berapa kali itu? 10 kali. 10 kali berarti kalau itu 10 kali berarti berapa zikirnya itu sebenarnya? 30 kali, ya kan? 30 kali. Yang kedua sekarang, cara yang kedua. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah berapa kali? 25 kali. Kalau ini dibaca 25 kali berarti berapa zikir kita baca? 100 kan? 4 kan? 4 kali 25 berapa? 100. Itu juga kita baca dengan langsung subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Itu dibaca berapa kali? 25 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Bisa la ilallahnya sebelum Allahu Akbar boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh. Kalau umpamanya kayak gini Pak Ustaz, Allahu Akbar walhamdulillah wa la ilaha illallah wa subhanallah boleh juga. Karena Nabi mengatakan dengan apa saja engkau memulai silahkan. Bi ayyiha bada'ta, silahkan engkau ingin memulai dari mana saja boleh. Cuma kalau dari segi makna yang lebih utama subhanallah alhamdulillah pertama. Kenapa? Karena itu adalah seolah-olah dia sebagai pondasi tauhid. Seseorang bertasbih mensucikan Allah dari yang tercela, dari sifat yang tidak pantas bagi Allah. Walhamdulillah segala kesempurnaan hanya milik Allah. Itu kan pondasi untuk mengagungkan Allah. Kemudian hasilnya bertakbir membesarkan Allah. Dan konsekuensinya tauhid la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi kalau seandainya seseorang ingin memulai, bagusnya subhanallah alhamdulillah di awal. Kemudian pengen Allahu Akbar dulu baru la ilaha illallah monggo, atau la ilaha illallah baru Allahu Akbar juga monggo. Karena kedua-duanya hasil dan konsekuensi daripada tasbih dan tahmid. Tapi kalau seseorang ingin enggak seperti ini aturannya, monggo. Duluan la ilaha illallah, habis itu Allahu Akbar, habis itu alhamdulillah subhanallah, boleh. Ya, ini dibaca 25 kali. Lebih utamanya tadi disambung. Tapi kalau dia sendiri-sendiri boleh tak? Boleh juga. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah 25 kali. Ini cara yang kedua. Sekarang cara keberapa? Yang ketiga. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar berapa kali? 33 kali bila tamamin lil mi'ah, tanpa ada penyempurna ke 100 tak ada. Berarti zikirnya berapa kali saja?
99 kadada ganapnya, kadada penggenapnya kadada. Ini cara keberapa? Ketiga. Berarti gini, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Berapa kali itu? 33 kali. Atau satuan, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tapi yang lebih utama tadi digabung. Kemudian yang keempat sekarang, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar berapa kali? 33. Tapi ada penyempurnanya enggak? Ada penyempurnanya. Yang ke-100 adalah Allahu akbar. Jadi berarti begini, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, sampai 33 kali. Sudah selesai 33 kali, Allahu akbar. Jadi penutupnya apa? Allahu akbar. Seperti bacaan seseorang sebelum tidur yang akan meringankan beban dalam kesusahan kita di rumah. Ya, Fatimah radhiyallahu anha kesusahan di rumah, minta pembantu dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, sebenarnya bisa saja. Ya, kata Ali, kasihan ini istri saya. Tapi Nabi kasih tahu, mau nggak saya kasih yang lebih baik daripada itu? Ternyata dikasih ini, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 33 kali. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar 34 kali. Bisa dipahami? Ini boleh satu-satu, boleh juga digabung. Intinya penutupnya Allahu akbar. Penyempurna ke-100 adalah Allahu akbar. Udah berapa? Udah 4 ya. Sekarang yang kelima, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Penyempurnanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Ada yuhyi yumitnya enggak? Tidak ada. Biasanya di masyarakat sering kita dapati, ada enggak? Ada tuh, yuhyi yumit bertambah. Kada ada riwayatnya yuhyi yumit di sini. Yuhyi yumit tempatnya lain lagi. Di sini tidak ada yuhyi yumit. Kalau kita tambah sesuatu pada bukan tempatnya, jatuhnya perkara apa? Bid'ah idhafiyah. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang penyempurna ke-100-nya. Ini zikir yang kelima. Ada berapa cara? 5, ya kan? Zikir yang kelima ada berapa cara? Ada 5. Sekarang zikir yang keenam. Apa zikir yang keenam? Baca surah, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Ini zikir yang keenam. Itu saja. Itu saja zikirnya. Sekarang teruskan, was-sunnatu ayyajharal musalli bihadhil adhkari kulliha illa ayatal kursi fayaqra'uha sirran. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang sunnah seseorang menjaharkan, ya, orang yang salat itu dia menjaharkan zikirnya setelah salat, kecuali ayat kursi dia baca sir. Tentang berzikir setelah sholat, apakah jahar atau sir, itu khilaf di antara para ulama. Ulama mazhab 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, keempat-empatnya berpendapat bacanya sir, tidak jahar. Bacanya apa? Sir, tidak jahar. Sebagian para ulama dari kalangan muhaqqiqin, di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Abu Ja'far At-Tabari, dan Ibnu Hazm. 4 ulama ini berpendapat yang sunnah jahar. Karena apa? Ada suatu riwayat dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan,
kana raf'us sauti bidzikri ba'da shalah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara di dalam berzikir setelah salat adalah sesuatu yang sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini yang jadi dasar ulama mengatakan yang sunnah jahar. Jahar itu berarti apa jahar itu? Apa bedanya jahar dengan sir? Nah, di sini perlu kita pahami apa arti bedanya jahar dan sir. Ini banyak ulama bingung membedakan antara jahar dan sir. Banyak para ulama bingung membedakan antara jahar dan sir. Ya, sampai-sampai Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan setelah beliau membahas masalah ini, terakhir beliau mengatakan, saya sampai detik ini tidak tahu apa perbedaannya jahar dan sir di dalam zikir. Sehingga akhirnya sebagian para ulama pun mencari apa perbedaan jahar dan sir. Intinya, setelah ditahqiq, sebagian para ulama mengatakan jahar itu adalah mengeraskan suara supaya didengar oleh orang walaupun orang tidak dengar. Umpamanya nih, niat supaya orang dengar, tapi orangnya nggak dengar karena tuli saliwang, ujar orang hulu. Artinya sudah bangang, sudah mulai apa? Sudah mulai melemah pendengarannya. Ini jahar nggak? Jahar. Amun pian hendak sidin dangar bujur baku ciak, itulah yang jahar lagi ngarannya. Itu kada sunnah. Adapun sir adalah melirihkan suara supaya tidak didengar oleh orang walaupun orang mendengar. Nang kayak apa tuh, Ustaz? Umpamanya dihigani orangnya umai talinga kayak corong mic. artinya talinganya tuh pandangaran benar. Jadi talinganya ini menyedot semua suara-suara bisa masuk tuh. Masya Allah, luar biasa. Orang sudah begini, ya, orang sudah apa? Suaranya sudah dikecilkan sekali, masih sampai juga ke pendengaran dia. Padahal sudah dikecilkan. Nah, ini kenapa? Karena pendengarannya sangat kuat, ya. Jadi sir itu apa? Melirihkan suara supaya tidak didengar oleh orang walaupun apa? Walaupun akhirnya orang masih dengar juga. Kenapa? Yang dengar itu telinganya terlalu kuat, gitu kan? Pendengarannya terlalu kuat. Bisa dipahami? Itu perbedaannya. Sehingga perbedaan jahar dan sir itu sebenarnya dalam sisi praktek bedanya tipis. Begini kalau yang jahar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, kalau yang sir, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu yang sir. Bedanya tipis. Dan itu khilaf dari zaman Bahari sudah. Khilaf apakah jahar atau sir itu dari zaman dulu masalah zikir ini. Tapi ini bukan masalah zikir jama'i lah, zikir jama'i lain lagi, itu bid'ah. Zikir berjamaah lain lagi. Tidak jadi satu itu. Zikir mengeraskan suara sama zikir jamaah beda lagi. Mengeraskan suara, jahar, itu sesuatu yang ada dalilnya. Tapi kalau zikir jama'i, zikir berjamaah tidak ada sama sekali dasarnya. Ulama khilaf dalam masalah ini intinya. Jadi kita maklum saja kalau ada yang mengeraskan, berarti dia yang ikut madhab ini. Ulama Saudi biasanya kebanyakannya ikut madhab jumhur, yaitu menjaharkan. Tapi ulama seperti mungkin di Yaman, kemudian Syekh Al-Albani itu ikut kepada pendapat sir, ya.
Afwan, menjaharkan tadi bukan pendapat jumhur, yang sir yang jumhur ya. Tapi jahar tadi adalah pendapat para ulama muhaqqiqin, ahli tahqiq yang luar biasa. Ini masalah biasa. Cuma mereka tidak ada khilaf ayat kursi dibaca sir. Jadi kalau dari 1 sampai 5 itu jahar bagi yang berpendapat jahar, pas ayat kursi sir. Entah ayat kursinya nomor 6 atau nomor 3 atau nomor berapa, dibacanya sir, tidak dengan jahar. Yang lain jahar bagi yang mengikuti madhabnya jahar. Kemudian perlu juga tadi intinya tadi perhatian untuk urusan urutan 1, 2 mutlak. Adapun 3 sampai 6 urutannya tidak mutlak. Kalau kita dapati urutannya kok gitu-gitu terus Ustadz, itu hanya untuk memudahkan orang ngapal. Kemudian catatan berikutnya juga, kalau seandainya seseorang lupa baca zikir, tidak membaca zikir setelah sholat, entah karena lupa atau karena kesibukan yang menghalangi, ada sesuatu tiba-tiba tamu datang atau apa, nggak sempat, bagaimana? Dia mengqadha walaupun sudah keluar waktu sholat. Waktu zikir sholat itu adalah selama waktu sholatnya masih ada, walaupun tidak berbarengan. Contohnya gini, dia sholat zuhur jam 12.35 contohnya ya. Habis itu karena kesibukan jam 2 baru zikir, masih di waktunya gak? Masih di waktunya. Tapi ini karena kesibukan atau karena lupa dia. Habis sholat asar dia zikir setelah asar, jam 5 ingat, sudah dia qadha zikirnya yang tadi dia mestinya dia baca setelah zuhur, tapi karena kesibukan sehingga terhalangi, dia qadha. Kalau dia biasa melakukannya, tapi kalau dia nggak biasa, tidak perlu mengqadha. Sekarang zikir setelah sholat apa hukumnya? Sunnah. Sehingga kalau ada orang setelah salam dia langsung keluar, pantaskah wajah kita wajah orang yang marah, wajah orang yang meremehkan keimanan dia, wajah orang yang wajah orang yang merasa jijik dengan kondisi orang seperti itu? Boleh tak? Tidak boleh. Tapi kalau di hati kita ada kasihannya, boleh tak? Boleh. Kalau di hati ada mirisnya, ada empati, kasihan, dia nggak zikir-zikir terus, apa alasannya? Itu boleh. Tapi kalau kita rasa jijik, rasa meremehkan keimanan dia, meragukan kesolehan dia, ini tidak boleh. Karena ini perkara sunnah, bukan perkara yang wajib. Sekarang saudara, kita baru membahas macam yang kedua, yaitu zikir yang dibaca setelah sholat sunnah, sholat nawafil. Bacaan setelah sholat sunnah tidak ada kecuali 2 zikir. Pertama, Subhanal Malikil Quddus 3 kali pada setelah sholat witir. Bacanya bagaimana? Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Yang pertama dan kedua lirik, yang pertama kedua biasa, yang ketiga dikeraskan. Begini, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dikeraskan dan dipanjangkan. Subhanal Malikil Quddus. Yang pertama kedua dibaca pendek dan tidak keras, kemudian yang ketiga dikeraskan. Ini untuk setelah sholat witir. Kemudian yang satu lagi, Allahumma ufirli, yang kedua, Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. 100 kali. Ini dibaca setelah sholat duha. Hadisnya sahih. Para ulama khilaf apakah ini dibaca setelah sholat fardu atau sholat sunat-sunat yang lain atau apa. Khilaf, ada yang mengatakan dia termasuk zikir setelah sholat fardu.
Yang sahih dia bukan zikir setelah sholat fardu. Yang sahih dia adalah zikir setelah sholat duha saja 100 kali. Kalau yang mau membacanya 100 kali setelah sholat duha, hadisnya sahih. Ya. Adapun selain dua ini tidak ada yang sahih, entah dhaif atau pemahamannya salah. Sebagai contohnya bacaan istikharah. Ada yang memahami hadis sholat istikharah itu 2 rakaat dulu, nanti setelah selesai 2 rakaat baru dia baca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, disambat babi ini pulang umpamanya. Disambat. Habis itu apa? Habis itu apa? Allahumma inni as'aluka in kunt. Kalau ini baik gasan aku, ya. Kalau ini baik buat aku, maka takutan bapaknya. Kan ada kalau ibu pak, tapi ada bapak di belakang. Sidin sayang minantu baik. Disambat hajatnya itu, mbak itu pulang, ya Allah amun umpamanya nang ini sambat pulang nang kedua, kada baik gasan aku ini maka palingkan aku darinya, ya kan? Itu yang sahih itu dibaca di dalam sholatnya, kada terpisah dari sholat. Memang ada sebagian para ulama mengatakan itu terpisah, tapi yang rajih dia di dalam sholat, entah sebelum salam atau ketika sujud. Yang lebih tepatnya mungkin sebelum salam kita baca itu, baru kita salam. Wallahu ta'ala alam, itu lebih baik. Kalau enggak di dalam sujud. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Mas Irfan. Yang untuk zikir setelah salat fardu tadi kan ada bacaan wa 30. Iya. 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu tidak ada riwayatnya yang sahih sama sekali. Dia termasuk dari zikir setelah salat fardu, kecuali yang dibaca 3 kali. Itu ada, tapi yang sahih itu termasuk zikir pagi dan petang. Jadi kesalahpahaman sebagian para ulama yang mengatakan dia dibaca apa? Dia dibaca apa? Dia dibaca apa? Dia dibaca untuk setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Yang tepat itu zikir pagi dan petang. Jadi setelah sholat maghrib juga, tapi setelah selesai zikir, ya kan? Atau setelah sholat subuh juga, tapi setelah selesai zikir, dia masuk pada zikir pagi. Allah ya barik fik. Silakan Bapak. Ya. Kapan tuh Pak? Sujud. Oh, ke sujud ya. Sebelum salam. Iya. Yang kedua kebiasaan orang tersebut habis sholat pagi dihir, tapi setelah sholat tiba itu salam langsung dari dia. Itu kebiasaan yang saya lihat orang-orang yang kita cari. Jadi kalau apa? Kalau di kampungnya dia zikir. Iya, kalau di masjidnya kebiasaan dia itu dia zikir setelah. Kalau di tempat lain tidak. Kalau di tempat lain sholat dia langsung setelah salat itu langsung. Ya. Jadi itu suatu kejelekan gimana orang melihat kayak gitu. Iya. Masya Allah, pertanyaan luar biasa sekali, bagus dan indahnya. Allahu Akbar. Semoga anak pian banyak. Induknya terserah aja. Mundur dulu. Ada takutan sini. Kayak
ya bisa sariki orang nih. Jangan lagi jangan. Kada ulan bagayaan aja bu ai, biasa aja bola. Amun diseriusi kada apa-apa juga. Nggih. Ulan kada tahu lah. Ini bisa bulik nih diapai kah kayaknya nih kada tahu ulan lah. Ulan angkat tangan. Thayyib, alhamdulillah. Kita teruskan sedikit. Pertanyaan pertama, Allahu Akbar, bagusnya pertanyaan pian. Amun kita dalam kondisi sholat, pas sujud kah, pas sebelum salam kah, kada hafal ustazai doa Nabi Dawud bang kada hafal, Nabi Isa kada hafal, Nabi Muhammad astagfirullah kada hafal juga doa Nabi Muhammad SAW. Sadang juga orang nih. Yang benar boleh dia berdoa dengan doa walaupun bukan dengan bahasa Arab. Ada dua pendapat di sini. Sebagian para ulama mengatakan kada boleh kecuali harus pakai bahasa Arab. Ini di dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain itu boleh berbahasa selain bahasa Arab. Kada mesti harus berbahasa Arab. Cuman masyarakat kada tahu. Kalau mempelajari mazhab Syafi'i ada itu disambat. Tapi orang apa ada bolehnya? Itu kayak bapandir artinya kita kan? Nah, itu tidak benar. Boleh seseorang di dalam sholatnya berdoa walaupun bukan bahasa Indonesia, bahasa Banjar Kuala. Endah ulun. Hah? Endah, ya engken, jadi bisa hendak bahasa Banjar hulu sungai, bahasa unjutnya hulu sungai boleh juga. Jadi boleh, semua boleh. Bahasa Kalua boleh, bahasa negara boleh, bahasa kota baru boleh, ya. Cuma perlu dijaga fitnah. Mun pian di tengah masyarakat dilanggar pian, berdoa pian, ya Allah mudahan tambahi anak ulun pamannya kan. Pian berdoa itu kedengaran orang dihiga nabaikam jah. Orang yang kada paham sarik sangit, akhirnya jadi fitnah tuh jah. Gara-gara umpat kajian di sana tuh jah, akhirnya bapandir dalam sholat, fitnah jadinya. Jadi perlu dijaga. Kalau sholatnya sendirian mungkin bisa, tapi kalau sholat berjamaah mungkin dilirihkan supaya tidak didengar. Paunya pian lagi sholat, lagi berjamaah, mungkin dilirihkan karena tidak semua di samping pian orangnya paham ilmu. Kalau yang paham ilmu kada apa-apa. Kalau kada paham, bisa jadi inya sarik lawan kita, bisa jadi lebih parah dari itu. Kada hakun lagi ke masjid. Aku enak lagi ke masjid. Kenapa? Ada yang aneh-aneh di masjid tuh ya. Ada ajaran aneh. Akhirnya kada mau lagi ke masjid. Ada orang seperti itu, Pak. Iya. Kemudian yang kedua pulang. Pertanyaan yang kedua apa tadi, Bapak? Apa yang kedua tadi, Pak? Kebiasaan orang. Ada orang kalau itu masjidnya asalnya masjid kampungnya atau masjid yang biasa dia sholat, dia zikir. Wah, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau masjid yang bukan kebiasaan dia langsung pulang. Ada dua kondisi ini. Kalau kondisinya karena di situ ramai, bising dengan suara keras orang, Allahu Akbar, ya, zikir yang suara keras, sudah keras pakai mic lagi, ya, nyamuk aja bukahan. Umpamanya ada seperti itu, maka memang mungkin dia pengen pulang, pengen supaya zikirnya khusyuk, Pak. Husnudzon itu. Dia pengen pulang karena dia nggak bakal khusyuk zikirnya. Tapi kalau seandainya di situ orang, alhamdulillah tidak bising. Orang tidak bising, dia langsung pulang. Nah, ini pertanyaan, ada apa dia? Nggak boleh seperti itu. Samakan dong. Kan tidak ada sesuatu yang menghalangi kekhusyuan dia dan lain sebagainya. Nah, itu tidak benar yang seperti itu. Tapi kadang-kadang kondisi orang berbeda, Pak. Mungkin orang kalau bukan di masjid dia dalam kondisi sibuk.
Beda. Kalau itu masjid dia lagi nggak sibuk memang. Kalau dia sampai sholat yang di masjid yang biasa bukan masjid dia lagi sibuk memang waktu itu Pak. Makanya dia langsung pulang. Kita husnuzan aja. Lagi safar atau lagi apa gitu. Kemudian saya sedikit menambahkan, kebetulan ingat. Tadi kita sudah sampaikan masalah jahar atau sir di dalam zikir setelah sholat. Khilaf apa sepakat ulama? Khilaf. Kecuali ayat kursi sepakat dia pakai sir. Tapi ulama kada khilaf mensirkan zikir kalau seandainya bisa mengganggu orang yang masbuk yang sedang menyempurnakan sholat. Itu kada ada khilaf. Bagi yang bermadhab jahar begitu juga. Contohnya gini, ada yang baca jahar kan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la. Tapi di sampingnya, di belakangnya ada orang masbuk. Kalau dia jaharkan bisa mengganggu kekhusyuan sholatnya. Maka tidak ada khilaf ulama mereka tusir. Itu tidak ada khilaf. Kalau bisa mengganggu. Tapi kalau nggak bisa mengganggu, monggo jahar. Contohnya gini, masjidnya gonol banar, gonol masjidnya. Ya, karena gonol, akhirnya yang kanan kiri sana itu jauh dengan yang masbuk. Yang masbuk di sini. Yang sana jauh tuh. Kalau dia jahar ganggu nggak? Nggak ganggu karena jauh. Tapi kalau yang dekat sini mungkin bisa ganggu. Yang di sini mungkin mensirkan. Yang di sana jahar juga nggak masalah. Kalaupun nyampe juga sayup-sayup nggak bakal ganggu juga, ya kan? Maka yang seperti ini boleh. Fadhal, ada pertanyaan lagi? Silahkan Mas. Jangan dulu deh. Tentang apa? Yurgen or not? Tentang sholat. Oh. Tentang apanya sholat? Kalau mau operasi. Oh, itu nanti tanyakan ke ustadz lain. Ustadz Rahmat Fauzan atau ustadz yang lain yang ada di sini. Yang sesuai tema dulu. Ada lagi? Tak ada lagi? Ya sudah, silakan Mas. Enggak, tadi saya ingin mengedepankan yang lebih utama dulu. Silakan. Misalkan jadwal operasi kan jam 5 sore. Jadi setelah siuman tuh mungkin jam 9 atau jam 8 setelah sholat isya. Jadi dikodok lah berarti. Masalahnya untuk bersuci kita tayamum selagi bos yang masih nancap. Tayamumnya nyari pasir atau di dinding tembok? Boleh dengan tembok. Diperkirakan di situ ada debu, ya kan? Boleh seseorang melakukan itu. Nggak mesti harus dengan pasir. Ya. Kalau ada sengaja dibawa sesuatu, kalau dulu ulun pas lagi halus kuitan tuh baastilah cari tanah liat yang keras, itu di apa Pak? Diparut, habis setelah diparut diayak yang bawahnya itu dikumpulkan sidin nak belajar ikam tayamum nakai. Dilajari sidin ulun tayamum. Jadi pastilah sidin itu. Dan itu tanpa dikasih tahu, ulun sebelumnya kada tahu. Itu melakukan setelah sholat zuhur. Ulun kada tahu, malam-malam habis isya di kios sidin. Sini nak. Ketika itu ulun mungkin masih kelas 4 atau kelas 3 SD. Jadi sidin melakukan itu kira-kira habis zuhur. Ya, setelah sidin pulang dari ngajar, sidin datangnya sidin sini nak, di sidin. Sudah jadi kayak gitu. Nah, mungkin setelah itu gede ulun, ada ulun betakun, mungkin ya sudah SMA-an lah. Dulu abah suah melajari ulun tayamum. Tuh kapan sidin mau ulahnya itu? Ternyata mau ulahnya di siang hari. Setelah pulang dari kantor ngajar, habis itu beliau. Jadi tanah liat yang keras, bukan yang lembek, yang udah keras. Itu diparut. Habis sidin parut, sidin ayak. Yang bawahnya itu, yang itu digunakan untuk apa? Untuk ulun bertayamum. Jadi kayak debu kan? Udah kayak debu di bawahnya.
Jadi yang seperti itu mungkin bisa diajarkan juga ya dengan kita. Wallahu taala alam. Kalau kita di Arab Saudi enak sekali nyari debu itu, tinggal ke padang pasir. Karena luasnya seperti lautan, persis seperti lautan. Ada ombaknya juga. Ombaknya luar biasa dan indah. Amun sudah masuk batis, masuk dalam benar, bisa sampai, karena itu kan pasirnya, padang pasir itu pasir yang sangat gimana ya Pak ya, yang bikin kita cepat masuk ke dalam. Jadi ingin nyabut kaki membutuhkan power. Jadi kita jalan sekian meter aja udah ngos-ngosan itu, karena nyabut kaki itu susah itu. Maka kalau sudah di Saudi pengen nyari debu mudah sekali. Kalau kita di sini pergi ke masjid hujan kan, kalau di sana jarang hujan, tapi angin dengan debu banyak. Jadi pergi itu ditampur oleh angin sama debunya. Kemudian kita semua berdebu ini awak kita. Seperti itu. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.